Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Syarifa dengan NIM 290215399. Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya dengan tema perilaku keorganisasian. Mata kuliahnya yaitu perilaku organisasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Syukri Hamdi SEMM. Perilaku keorganisasian adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok maupun organisasi. Studi ini adalah sebuah bidang telaah akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikolog. Tinjauan umum. Studi keorganisasian adalah telah tentang pribadi dan dinamika kelompok dan konteks organisasi serta sifat organisasi itu sendiri. Studi keorganisasian berusaha untuk memahami dan menyusun model-model dari faktor-faktor ini. Seperti halnya dengan semua ilmu sosial, perilaku keorganisasian berusaha untuk mengontrol, memprediksikan, dan menjelaskan. Karena itu, perilaku keorganisasian kadang-kadang dituduh telah menjadi alat ilmiah bagi pihak yang berkuasa. Perilaku keorganisasian dapat memainkan peranan penting dalam perkembangan organisasi dan keberhasilan kerja. Sejarah. Meskipun studi ini menelusuri akarnya kepada Max Weber dan para pakar yang sebelumnya, studi keorganisasian biasanya dianggap dimulai sebagai disiplin akademik bersama dengan munculnya manajemen ilmiah pada tahun 1890 dengan Taylorisme yang mewakili puncak dari gerakan ini. Setelah Perang Dunia I, faktor dari studi keorganisasian bergeser kepada analisis tentang bagaimana faktor-faktor manusia dan psikologi memengaruhi organisasi. Gerakan hubungan antar manusia ini lebih berpusat pada tim, motivasi, dan aktualisasi tujuan-tujuan individu di dalam organisasi. Para pakar terkemuka pada tahap awal ini mencakup Chester Bernard, Henry Fayol, Mary Parker Follett, Frederick Herzberg, Abraham Maslow, David Cleland, Viktor Fromm. Perang Dunia II menghasilkan pergeseran lebih lanjut dari bidang ini ketika penemuan logistik besar-besaran dan penelitian operasi menyebabkan munculnya minat yang baru terhadap sistem dan pendekatan rasionalistik terhadap studi keorganisasian. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, bidang ini sangat dipengaruhi oleh psikologi sosial dan tekanan dalam studi akademiknya dipusatkan pada penelitian kuantitatif. Metode-metode kualitatif dalam studi ini menjadi makin diterima dengan memanfaatkan pendekatan-pendekatan dari antropologi, psikologi, dan sosiologi. Tantangan bisnis yang akan datang sunting. 1. Masalah meningkatnya produktivitas tenaga kerja. 2. Peningkatan keahlian tenaga kerja. 3. Menurunnya tingkat kesetiaan karyawan. 4. Respon atas era globalisasi, yakni globalisasi ekonomi dan globalisasi perusahaan. 5. Budaya keanekaragaman tenaga kerja. 6. Munculnya peniru temporer, yakni terhadap pergantian karena adanya persaingan sehingga daur hidup produk semakin singkat. 7. Peningkatan kualitas pelayanan, produk dan layanan pemajual. 8. Tuntunan dalam beretika bisnis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.